Si Yas ada benarnya. Aku gak boleh asal nuduh sama si Michelle. Ini semua pasti ulah seseorang yang mengincar istriku Tiada. Aku harus mulai jaga dia sebaik mungkin. Akhirnya Kak Wanda aktif juga. Halo Yas, ada apa nelpon? Maaf ya, beberapa minggu ke belakang HP kakak itu rusak Yas. Jadi kakak kumpulkan uang dulu, biar bisa beli HP baru. Oh iya, gimana kabar kamu Yas? Apa kamu udah menemukan keberadaan Michelle di mana? Ya ampun kakak, daripada kakak kerja di luar tapi kita susah komunikasi, lebih baik kakak tinggal lagi sama aku. Lagian aku ini udah punya perusahaan aku sendiri kak. Terus ada kabar bahagia nih buat kakak. Alhamdulillah Yas, kakak ikut seneng dengernya. Kalau kamu udah punya perusahaan sendiri. Terus kabar bahagia apa nih Yas? Ceritain dong sama kakak. Aku udah bertemu sama Michelle kak. Dan aku mau menikah sama dia dalam waktu dekat ini. Jadi aku harap kakak pulang ya, dan berhenti kerja di sana. Bukannya kakak yang mengharapkan aku nikah sama Michelle. Kamu seriusan Yas? Kamu nggak bohongi kakak kan? Kalau emang kamu itu nggak bohong, kakak pasti akan pulang saat ini juga. Dan kakak lebih milih berhenti bekerja. Karena kakak kangen banget sama Michelle. Jadi gak sabar aku pingin main sama anak kamu nanti Yas. Ya ampun Kak Wanda, nikah aja belum, kakak udah bilang seperti itu. Ya udah kak, lebih baik kakak cepet pulang sekarang ya. Nanti aku kirim lokasi tempat tinggal terbaru aku saat ini. Iya Yas, kakak pasti pulang sekarang juga. Ya udah, kakak siap-siap dulu ya. Sekalian mau izin mengundurkan diri sama Gus kakak. Iya kak, aku tunggu ya. Kakak hati-hati di jalannya, karena takut ada yang macam-macam sama kakak. Kakak itu kan wanita yang paling cantik, jadi takut banyak pria di jalan yang tergoda sama kecantikan kakak. Dasar adik kakak ini bandel ya. Mulai deh kamu itu selalu bikin kakak itu sangat rindu sama kamu Yas. Ya udah, tunggu kakak ya. Akhirnya Kak Wanda bisa kumpul lagi sama aku. Aku harus kasih tahu Michelle. Pasti dia sangat bahagia sekali dengan kabar baik ini. Halo sayang, maaf ya aku malam-malam hubungi kamu. Habisnya aku lagi bahagia sekali sekaligus mau kamu kasih kabar baik. Iya sayang, gak apa-apa. Jam kapanpun kamu hubungi aku gak merasa keganggu kok sayang. Terus kabar baik apa nih sayang? Jadi penasaran. Nomor Kak Wanda sudah aktif sayang. Dan tadi aku ngobrol sama dia kalau aku sudah bertemu sama kamu dan akan melaksanakan pernikahan. Dia bilang bakal mengundurkan diri dari kerjaannya dan bisa kumpul bersama kita lagi. Alhamdulillah sayang, akhirnya pernikahan kita bakal terasa berharga banget dengan adanya kakak kamu nanti Yas. Iya, kamu betul sayang. Ya udah, kamu istirahat dulu ya. Nanti kita sambut kepulangan Kak Wanda ke rumahku ya. Iya sayang, ya udah aku tidur dulu ya. Akhirnya Kak Wanda bisa bareng aku lagi. Hanya tinggal kamu Kak, keluargaku yang tersisa. Jadi aku harap kamu jangan pernah jauh-jauh dari aku lagi ya Kak Wanda. Dan akan melaksanakan pernikahan. Dia bilang bakal... Sialan, ini nggak boleh terjadi. Kalau sampai ini terjadi, bisa gagal rencanaku mendapatkan Hafel. Aku harus cepat bicarakan hal ini sama Rosa. Ada apa kamu nelpon? Kamu nggak tahu apa kalau aku ini sedang merayakan kehancuran si Michelle sama si Yas? Udah, lebih baik kamu nggak usah ganggu aku dulu. Tapi Rosa, aku ini mau bicarakan tentang Michelle. Aku udah tahu semuanya, jadi kamu nggak usah kasih tahu aku lagi. Kamu itu telat, dan aku udah gak perlu lagi bantuan kamu itu Bu Sumi. Jadi lebih baik kamu urus aja diri kamu itu. Tapi Rosa, Dengerin aku dulu. Yaudah, cepet. Mau bicara apa kamu Bu Sumi? Aku lagi gak punya banyak waktu. si Michelle sama si Yas akan menikah besok. Apa? Ini semua gak mungkin. Apa kamu lagi gak bercanda kan Bu Sumi? Tahu dari siapa kamu kalau mereka akan menikah besok? Aku dengar sendiri kalau si Michelle lagi bicara lewat telepon sama si bajingan Yas itu. Brengsek. Yaudah, kamu cari cara supaya si Michelle itu gagal menikah sama si Yas. Bilang perlu, kamu habisi dia sekarang juga. Kalau sampai kamu bisa selesaikan semua ya, sesuai janji aku waktu itu, Hafel akan jadi milik kamu selamanya. Baik Rosa, aku pasti habisi dia. Yang terpenting, Hafel jadi milikku. Yaudah, sana kerjakan sekarang. Siap Rosa. Akhirnya, sebentar lagi Hafel akan jadi milikku. Dan untuk kamu Michelle, harusnya sejak dari dulu kamu itu pergi untuk selamanya. Kamu itu gak berhak hidup bahagia dibandingkan anakku Felix. Ada apa Rosa? Siapa yang hubungi kamu barusan? Ini gawat Sally. Si Michelle dan si Iyas akan menikah besok. Apa? Ini gak boleh terjadi Rosa. Ayo cepat cari cara. Kita gak punya banyak waktu sebelum pernikahan mereka terjadi. Kamu tenang Sally. Aku udah nyuruh ibu si Michelle itu untuk menghabisi dia. Tapi
kamu harus berikan Havel untuk dia kalau misalkan dia berhasil menghabisi si Michelle. Apa kamu terima syarat itu, Sally? Aku terima, Rosa. Jangankan Havel, berapapun dia minta akan aku kasih. Asalkan rencana kali ini berhasil. Bagus, Sally. Itu baru Nyonya Sally, CEO grup semesta yang aku kenal. Tapi Rosa, bagaimana kalau si Bu Sumi itu gagal lakukan rencana ini? Kamu tenang, Sally. Aku nggak selemah dan sebodoh yang kamu kira, Sally. Karena aku udah persiapkan rencana lain supaya mereka berdua hidup semenderita mungkin di kota ini. Aku udah suruh si Robi untuk cari tahu keberadaan si Wanda, kakak kandung si Iyas. Apa? Kenapa kamu lakukan itu sama calon kakak iparku, Rosa? Aku nggak setuju dengan caramu itu. Aku mau kamu hancurkan kehidupan si Michelle, bukan malah hancurkan hidup Iyas. Aku rela habiskan berapapun asalkan Iyas bisa jadi milikku. Awas aja kamu, Rosa. Kalau sampai kamu sakiti keluarga si Iyas, aku pastikan kamu menekam lagi di penjara. Ya ampun, Sally. Nggak usah emosi dulu seperti itu. Rencanaku ini pasti bisa membuat si Iyas membenci si Michelle. Kamu seriusan, Rosa? Emang apa yang bakal kamu rencanakan? Sini, Sally. Aku bisikin. Apa? Rencana kamu itu jelas berbahaya, Rosa. Dan aku nggak mau itu terjadi. Itu bisa membuat Iyas semakin membenci aku. Jika Iyas tahu yang sebenarnya. Kamu nggak perlu takut, Sally. Rencanaku ini hanya sementara. Nggak mungkin membuat calon kakak iparmu itu kenapa-kenapa. Oke, Rosa. Aku percaya kali ini sama kamu. Tapi awas aja kalau sampai rencanamu ini meleset, aku pastikan hidup kamu yang justru akan menderita di penjara. Akhirnya, Yas, kita udah resmi menikah. Aku sangat bahagia sekali. Setelah penantian lama, aku mengharapkan pernikahan ini sama kamu, Yas. Aku harap semoga kita bisa terus bersama selamanya ya. Amin, sayang. Aku juga mau berterima kasih sekali sama kamu, Michelle. Kamu selalu perjuangkan perasaan kamu itu untuk aku. Setelah begitu banyak masalah yang ada di kehidupan aku, tapi kamu justru malah semakin yakin sama perasaan kamu itu. Semoga pernikahan kita ini tidak mengulang sama seperti pernikahan aku sama Lisa dulu. Iya, sayang. Amin. Oh iya, sayang. Boleh gak aku minta sama kamu sesuatu? Minta apa, sayang? Bilang aja. Aku pasti akan turuti permintaan kamu. Apapun itu, sayang. Aku mau kita bulan madu ke luar negeri, sayang. Kamu mau kan, sayang? Ya ampun, sayang. Kirain aku minta apa? Ya jelas mau dong, sayang. Mana mungkin aku sia-siakan hal bahagiaku ini sama kamu, sayang. Jadi kamu mau bulan madu kemana, sayang? Aku mau bulan madu ke... Tunggu. Pernikahan ini nggak boleh terjadi. Untuk kalian semua para tamu undangan yang hadir di sini, aku kasih tahu kalian semua bahwa pernikahan ini nggak sah. Laki-laki yang mencoba menikahi anakku Michelle, dia adalah laki-laki gak tahu diri. Semenjak dari awal aku gak memberikan mereka izin menikah, laki-laki itu telah menundai wanita lain secara diam-diam. Aku telah melihat dengan kepalaku sendiri. Pada saat itu dia lagi berada di bar bersama temannya. Dan pada saat itu juga, aku lihat laki-laki ini membawa wanita tersebut pergi. Dia bohong. Kalian semua jangan dengerin wanita tua ini. Apa maksud kamu, Bu Sumi, memfitnahku? Aku gak pernah bawa wanita manapun yang gak aku kenal. Jadi lebih baik kamu bersihkan kembali nama baikku. Udahlah, Yas. Kamu itu gak pantas sama anakku Michelle. Kamu itu laki-laki berandal. Lihat, Michelle itu cantik. Jadi lebih baik aku kenalkan dia sama pria tampan dan kaya raya. Gak seperti kamu itu. Udah miskin, sok mau permainkan wanita. Jaga ucapan kamu itu, Bu Sumi. Walaupun aku miskin di mata kamu, Bu Sumi, tapi aku masih punya akal sehat. Gak seperti kamu orang yang selalu ingin mengharapkan kedudukan tinggi, tapi gak menggunakan akal. Bicara saja asal menuduh orang. Walaupun kamu itu ibu dari istriku, Michelle, tapi kamu gak berhak memfitnahku seperti itu. Dan satu hal lagi, Bu Sumi. Kalau memang kamu itu ibu sesungguhnya Michelle, harusnya kamu mendukung kebahagiaan anaknya sendiri. Kenapa diam kamu, Bu Sumi? Apa kamu itu udah kehabisan cara buat batalkan pernikahan ini? Hah? Kamu itu bicara apa sih, gembel? Ya jelas, aku ini ibu kandung Michelle. Ibu yang melahirkan Michelle. Jadi aku berhak memberikan yang terbaik buat dia. Agar anakku Michelle gak salah pilih pasangan. Apalagi ini pernikahan. Hal yang gak boleh dianggap main-main. Jadi aku berhak menggagalkan pernikahan ini. Tanpa restu aku, kalian itu gak sah. Apalagi aku tahu asal-usul keluarga kamu itu gak jelas. Orang jahat semua. Dan untuk semua orang yang hadir di sini, aku harap kalian semua lebih baik bubar dibandingkan berdiri menghadiri pernikahan yang gak jelas seperti ini. Bu Sumi, kamu gak berhak atur-atur tamu undangan aku. Yang undang mereka ke sini itu aku, bukan kamu. Jadi kamu itu gak pantas. Harusnya kamu itu sadar. Kalau saja kamu bukan ibunya Michelle,
Mungkin dari dulu aku udah beratkan hukuman kamu itu di kantor polisi karena ingin menghabisi kakak kandung aku, Wanda. Jadi lebih baik kamu bertobat, Bu Sumi, sebelum hukum karma menimpa kamu. Sebab akibat yang kamu buat itu udah terlalu banyak. Banyak bicara kamu bajingan. Sekalinya aku nggak sudi ya nggak sudi. Di mata aku itu kamu hanyalah benalu. Kamu mengharapkan numpang hidup aja kan sama Michelle? Lihat, Michelle punya perusahaan sebesar Havel. Sedangkan kamu punya rasa malu aja gak punya. Pria sampah bau. Mana pantas kamu sama Michelle yang cantik ini, ha? Kurang ajar. Kamu udah kelewatan, Bu Sumi. Walaupun kamu itu ibu Michelle, tapi bukan berarti aku rela harga diriku diinjak-injak seperti ini lagi. Aku memang gak sekaya Michelle, tapi kekayaan yang Michelle punya gak ada apa-apanya dibandingkan perasaan tulusku sama dia. Udah, lebih baik kamu pergi dari sini. Ini pestaku, pernikahanku. Siapapun orang yang ingin hancurkan hidupku lagi, aku gak bakal tinggal diam sekarang. Pergi. Bajingan, kenapa dia sebegitu menakutkan sekarang dibandingkan waktu itu? Aku kira dengan gertakan aku ini bisa membuat hati dia hancur dan mereka bisa berpisah. Harus gimana aku ini sekarang? Awas aja kamu, Yas. Aku gak bakal membuat kalian itu tenang. Iyas, apa yang dikatakan ibu itu benar kalau kamu bermain-main sama wanita lain. Dan harusnya kamu tahan emosi kamu kepada ibuku. Walaupun dia jahat sama kita, tapi dia itu kan ibu aku, ibu kamu juga, Yas. Apalagi kita udah resmi menikah. Aku nggak pernah lakukan sebodoh itu, Michelle. Aku nggak pernah permainkan wanita. Kalau masalah itu ibu kita, aku tahu itu. Tapi kalau kita di jalan yang benar, kita harus bicara membela harga diriku. Karena aku keras terhadap ibu kamu itu demi kebaikan dia juga. Iya sayang, aku percaya sama kamu. Lagian ibu aku itu udah jahat sekali sama kita. Bukannya dukung kita, malah ingin hancurkan kebahagiaan anaknya sendiri. Aku semakin gak yakin sama dia itu, Michelle. Maksud kamu sayang gak yakin gimana? Iya, aku gak yakin kalau dia itu ibu kandung kamu, sayang. Aku juga merasa begitu sayang. Tapi aku bingung sekali, apa kita ini gak salah mengira kalau dia bukan ibu kandung aku? Jadi lebih baik kita jalani aja ya. Semoga kebenaran akan terungkap suatu saat nanti. Yang dikatakan Yas itu benar, Michelle. Mungkin ini saatnya aku bicara sama kamu yang sebenarnya, Michelle. Paman Doni, maksud paman itu apa? Aku gak ngerti. Perkataan benar yang mana, paman? Aku selama ini selalu percaya sama paman. Karena paman adalah sahabat terbaik mendiang ayahku. Makanya aku anggap kamu sebagai paman aku sendiri. Aku mau paman Doni bicara yang sebenarnya. Baik, Michelle. Paman mau bicara yang sebenarnya. Kalau sebenarnya kamu itu bukanlah anak kandung Bu Sumi. Apa? Apa paman yakin sama perkataan paman itu? Kenapa bisa begitu? Bagaimana ceritanya kalau aku ini bukan anak kandungnya dia? Jadi begini, Michelle. Waktu ayah kamu berselingkuh sama Bu Indah itu sedang mengandung anak kedua dari ayah kamu. Waktu itu ayah kamu bilang kalau Bu Indah bisa memberikan keturunan lagi, beliau akan memberikan 70% hartanya untuk dia dan anak-anaknya kelak. Tapi paman, apa hubungannya Bu Indah sama aku? Lalu siapa Ibu Indah itu? Baik, Michelle. Jadi Bu Indah itu adalah ibu kandung kamu yang sebenarnya. Ibu kandung Sally juga. Jadi Sally itu sebenarnya adalah kakak kandung kamu, Michelle. Sebetulnya aku mau bicara hal ini sejak lama, tapi waktunya aja yang belum tepat. Aku takut kalian berdua gak bisa nerima kabar ini. Apalagi aku selalu lihat kalian berdua itu selalu gak akur. Bu Sumi mencuri anak kedua Bu Indah supaya ayah kamu gak berikan 70% hartanya kepada Bu Indah. Bu Sumi memanipulasi semuanya. Pada saat di rumah sakit, pada saat Bu Indah masih dalam keadaan hidup di rumah sakit, dia pernah berpesan ke aku untuk persatukan Sally dan kamu, Michelle, kelak. Tapi sayangnya pada saat itu pula Bu Sumi mencuri kamu dan memanipulasi data kelahiran kamu di rumah sakit. Apa? Jadi selama ini Sally itu adalah kakak kandung aku. Tapi kenapa paman gak bicarakan aja dari dulu? Kenapa harus nunggu waktu yang tepat? Iya, Michelle. Aku minta maaf. Ini semua kesalahan aku. Aku terlalu hati-hati. Kamu udah terlalu lama hidup menderita sama Bu Sumi itu. Aku minta maaf. Jadi kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini, Michelle. Sekali lagi, aku minta maaf. Aku hanya bisa berdoa kamu bisa hidup lebih bahagia sama calon suami kamu. Kenapa ini bisa begini? Ya Allah, ternyata Sally itu kakak kandung aku. Firasatku selama ini tentang Bu Sumi itu ternyata memang betul. Pantas aja aku selalu gak pernah merasakan kasih sayang yang tulus dari dia. Ternyata dia itu bukan ibu kandungku. Dan ternyata dia hanya ingin mengincar harta ayahku aja. Ibu,
aku ingin sekali merasakan pelukanmu, Bu. Pantas aja ayah dulu pernah bilang ingin kasihkan HP ini buat aku, dan jangan kasih tahu siapapun. Ternyata ini semua ada sebabnya. Apa? Ini semua nggak mungkin. Aku nggak percaya perkataan laki-laki itu. Ini semua pasti bohong. Iya, Sally. Ini semua pasti bohong. Si Michelle sengaja membuat berita palsu ini karena ingin Havel diselamatkan oleh kamu dari kebangkrutan. Aku harap kamu jangan percaya, Sally. Kamu ingat kan, Yas itu belum kamu sentuh? Bahkan kamu sendiri yang bilang kemarin waktu di bar, kalau kamu ini ingin bersama Yas selamanya. Ya, tapi Rosa, gimana kalau semua berita ini benar? Jadi mana mungkin aku celakai adik aku sendiri? Kamu tenang, Sally. Kamu nggak salah. Pilihan kamu tidak percaya laki-laki itu udah tepat. Lagian apa kamu sanggup melihat dia setiap hari sama si Michelle bermesraan di kamar kalau kamu terima dia sebagai adik kamu? Hah? Jadi kalau menurut aku ini semua omong kosong. Kamu harus segera lakukan sesuatu. Maksud kamu lakukan sesuatu apa lagi, Rosa? Aku hanya tinggal menunggu keputusan. Lakukan sekarang sesuai rencana kita dari awal atau kamu punya cara lain? Kalau kamu iyakan, aku pasti suruh si Robi lakukan sekarang juga. Jadi gimana, Sally? Apa kamu mau lakukan sekarang? Aku bingung sekali, tapi si Rosa ada benarnya. Kalau aku biarkan mereka menikah, bagaimana dengan nasibku? Mana sudi aku kalah sama si Michelle. Dan si Rosa bilang ini semua pasti omong kosong. Si Michelle hanya ingin memohon sama aku untuk selamatkan Havel dari kebangkrutan. Makanya bikin berita palsu seperti ini. Jadi gimana, Sally? Apa kamu udah pikirkan semuanya? Iya, lakukan aja, Rosa. Aku ikuti rencana kamu itu. Bagus kalau gitu. Akhirnya si Sally bodoh itu lebih percaya perkataanku dibanding ikatan batinnya sendiri. Dasar wanita bodoh. Robi, kamu lakukan sekarang. Setelah itu kamu cepat pergi dari sini. Mampus kamu, Michelle. Mau lakukan apa laki-laki itu? Jangan-jangan ingin membuat kekacauan di pernikahannya, Yes? Atau jangan ingin menghabisi Michelle? Aku harus selamatkan dia. Awas, Michelle. Kawanda, ya Allah, Kawanda, kenapa kamu lakukan ini? Kawanda, kamu bertahan, Kak, aku pasti selamatkan kamu. Siapa yang berani lakukan ini sama kakak aku? Muncul kamu pengecut brengsek, berani-beraninya hancurkan di hari pernikahanku. Cepat muncul di hadapanku sekarang. Security, cepat cari siapa pelaku penembakan kakak aku ini. Cari orang itu sampai dapat. Pergi kalian semua dari sini. Keluar, cepat keluar. Kawanda, kamu bertahan ya. Yes, kakak bahagia sekali bisa membalaskan kesalahan kakak di masa lalu sama kamu. Kakak mohon maaf sekali sama kamu. Semoga kamu bahagia sama Michelle. Kakak ingin sekali mencium kamu, Yas. Kakak teringat masa terindah kita. Kakak sering sekali mencium kamu. Tapi kakak ingat, waktu itu kakak malah hancurkan sendiri masa-masa indah kita, Yas. Ya ampun, Kak Wanda. Jangan bicara seperti itu, Kak. Kak Wanda pasti bisa bertahan. Jangan tinggalin aku. Hanya kakak satu-satunya keluargaku yang tersisa. Aku gak pernah merasakan kehangatan di dalam keluarga semenjak dulu. Makanya aku ingin sekali bangun kehangatan itu lagi. Kakak pasti sembuh. Michelle, cepat panggilkan ambulans sekarang, cepat. Nggak usah, Yas. Michelle, kakak udah cukup buat kamu repot, Yas. Dengan kakak seperti ini, kakak sangat bahagia sekali. Aku harap kamu bisa jaga Michelle ya. Kakak pergi dulu sebentar. Enggak, Kak Wanda. Kak Wanda bangun, Kak. Tidak. Aku harus balaskan semua ini siapapun orangnya. Aku pasti habisi dia. Kak Wanda, aku tinggal dulu ya. Doain aku ya, Kak. Semoga bulan maduku sama Michelle lancar. Kakak nggak apa-apa kan aku tinggal di rumah sendirian? Iya, Yas. Kakak pasti doain kamu kok. Kamu di sana harus kasih kebahagiaan buat Michelle ya. Itu udah pasti dong, Kak. Ya udah, Kak, aku pergi dulu ya, takut telat ke bandara. Dadah, Kak. Iya, Kak Wanda. Aku juga izin pamit ya, Kak. Iya, Michelle. Kamu hati-hati ya. Iya, Kak. Dah, Kak Wanda. Dah, Michelle. Akhirnya mereka bisa bahagia juga. Semoga aja Yas dan Michelle bisa membuat warna baru di dalam keluarga baruku. Aku doakan kalian bisa samawa. Amin. Aku senang banget ya Allah melihat mereka bahagia. Kapan ya aku bisa merasakan seperti mereka?